أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا مع حيوانا أو غيره بشرط مرضاته من العيوب النبي أو لا يرد بها صحابه وبلغ من عيب باطنه بالحيوان. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimahullah, alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas kewajiban kita sebagai biasa menerapkan pola ilmu. Mudah-mudahan pola ilmu kita ini adanya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita meneruskan pengajian kita atau memulai lagi pengajian kita, seperti biasa kita bacakan Fatihah dulu dan kita doakan dulu kepada ahli-ahli kubur yang telah meninggalkan kita duluan, khususnya untuk orang tua kita, para guru-guru kita, jamaah kita, kerabat kita, umumnya muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diterima iman dan Islamnya, diterima di dalam kuburnya, selalu ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
shawab, mudah-mudahan dikabul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita panjang umur lagi, oleh diberikan panjang umur oleh Allah, bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita teruskan pengajian kita, masih menerangkan jual beli. Awasnya di dalam jual beli. Dalam jual beli harus ada ijab dan qabul. Karena dasar jual beli tidak ada ijab dan qabul. Ijab dan qabulnya harus ittisal, jangan terselang-selang dengan yang sendirian. Awas. Juga kita bahas di dalam pengajian kita yang sudah terlibat di dalam jual beli, ada hiar majlis, hiar sarang, hiar. Kalau hiar majlis masih berhadapan, ada keganjalan bisa dibubarkan. Kalau hiar sarang jadi dan tidaknya tergantung 3 hari, masih enggak? Jadi dan tidaknya tergantung 3 hari. Kalau kalau memang tidak punya batas, di mana ketahuan ada M-nya langsung bisa dipulangkan. Di mana jual beli tidak sesuai dengan aturan, seperti jual beli yang dalam satu jenis kan itu syaratnya 3, dulu tanpa buku masalah, dulu ciri tanpa, dulu harus ada pada tanpa harus ciri tanpa, masalah harus sama-sama. Seperti emas dijual dengan emas, dibeli dengan emas, itu harus dulu tanpa buku masalah. Kalau beda emas dengan merah itu beda, cuma 2 dulu tanpa buat sekarang di dalam jual beli yang satu ini tidak semua masalah, tidak sama. Emas 10 gram dibayar dengan emas 11 gram, itu hitungan riba terbagi. Ada riba buduri, ada riba kordi, ada riba yakin, ada riba nasahin. Riba buduri model Pak Ustaz Sufyan menjual emas kepada Pak Kusairi, dari Pak Ustaz Sufyan dibayar dengan emas 10 gram, dibayar 11 gram, itu tidak masalah. Riba kordi uang 10 juta ini dikembalikan 1 juta, 10 juta 500 umpamanya, itu riba sudah kita bahas, kawan. Di dalam pengajian kita sedang menerangkan hidayah M, di mana barang yang sudah kita beli terus ada cacatnya, ada M-nya, itu harus bisa diterima. Sudah. Sekarang Pak Ustaz Sufyan menjual sapi kepada Pak Ustaz Jarkasi dengan harga 10 juta. Ada 10 juta. Dengan harga 10 juta. Dengan syarat, kata Pak Ustaz Sufyan, Pak Ustaz Jarkasi, saya menjual sapi ini kepada Bapak Ustaz dengan syarat bebas daripada M.
bebas daripada artinya ada maupun tidak ada pokoknya jual beli mulus. Kata Pak Ustadz Jarkasi sama, saya juga membeli sapi dari Pak Ustadz Supian, bebas daripada ada maupun tidak ada jual beli mulus. Yang jadi masalah sebab bagaimana jual beli seperti itu mengadakan syarat bebas daripada sah apakah tidak? Soal sah. Anak bebas daripada begitu dibawa oleh Pak Ustadz Jarkasi itu sapi di rumah ada cacatnya. Apakah bisa dikembalikan? Tidak, karena sudah mengadakan perjanjian. Ada seperti itu. Atau lain biha atau kata Pak Ustadz Supian, Pak Ustadz Jarkasi, ini saya menjual sapi kepada Pak Ustadz Jarkasi, ya, dengan harga 10 juta. Ya. Perjanjian dengan syarat mulus, sebagaimana tadi ada maupun tidak ada tidak perlu dikembalikan. Kata Pak Ustadz Jarkasi sama, saya juga membeli sapi dari Pak Ustadz Supian, ada maupun tidak ada tidak perlu dikembalikan. Mengadakan syarat. Yang jadi masalah bagaimana jual beli seperti itu, sah apakah tidak? Soal sah jual beli. Bebas daripada artinya andai kata ada tidak perlu karena tadi ada ini banyak yang seperti ini. Kalau kemarin di Nahiyat Majelis beli sapi, Pak Ustadz Supian menjual sapi kepada Pak Ustadz Jarkasi, ijab kabul terjadi, tidak kabul terjadi, terus sudah dibayar sekarang masih berhadapan, tapi Ustadz Supian ada anjakan, ada keganjalan. Kata Pak Ustadz Supian, Pak Ustadz Jarkasi nggak jadilah, padahal sudah dibayar, padahal masih berhadapan, padahal sudah dibayar tidak pemuda. Kata Pak Ustadz Supian tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Pokoknya tidak jadi. Yang jadi masalah bisa dibuat, bisa dikembalikan itu uang. Itu yang sudah kita bahas. Yang dimana mengadakan syarat bebas daripada ya, andai kata bebas daripada kalau usah dikembalikan lagi, andai kata ada itu sah jual beli seperti itu, bebas daripada. Sekarang la ma'il batini biwalil hayawan, tapi tidak bebas daripada batin kalau salian hayawan. Kalau tadi sapi, sekarang sarung. Pak Ustadz Supian jual sarung kepada Pak Ustadz Jarkasi dengan harga 500.000. Ada sarung 500.000. Sarung apa? Paling murah ya 500.000. Paling rendah, paling gagah dia, paling gagah dia harus di atas 3 juta. Ada yang 5 juta. Sarung DHS asli ada yang 5 juta. Ada? Udah pernah beli belum? Belum. Kenapa? Ya Allah. Sekarang yang jadi masalah, kalau tadi jual beli sapi, mengadakan syarat bebas daripada kemudian istilahnya dibawa di bulan, di rumah di sapi itu ada nya, yang tidak ketahuan. Jangan kalian membeli, yang menjual saja tidak tahu ada itu sapi. Batil, tetap tidak perlu dipulangkan karena sudah ada perjanjian. Sekarang bagaimana saja hayawan seperti menjual sapi
Tuh. Berarti ada cacat. Masalahnya apakah itu sarung bisa dikembalikan? Apakah tidak? Tetap sarung dikembalikan walaupun ada syarat. Karena ini cacat batin tidak ketahuan di dalam. Berarti asalnya sapi sarung tetap bisa dikembalikan. Yang kita baca itu awas ini di dalam jual walau yatalafa bi qadamil ain wa tamala sikulin sudi qalbani biyamin bidakwah bahwa Sufyan menjual sarung kepada Pak Ustaz Jakasi. Begitu dibuka di rumah, sarung tersebut ada cacatnya, bolong atau ada bekasnya, bolong. Nah sekarang sarung tersebut dikembalikan oleh Pak Ustaz Jakasi kepada Pak Ustaz Sufyan. Kata Pak Ustaz Jakasi, Pak Ustaz Sufyan, nih kan saya beli sarung nih Pak Ustaz. Iya. Harga 500.000, iya. Terus gimana? Ini sarung saya kembalikan. Kok dikembalikan? Karena ini sarung di dalamnya ada cacatnya. Begitu saya buka, ada cacat. Tuh, lihat tuh, bekas warna rokok. Ih, kata Pak Ustaz Sufyan, itu mah cacat baru, bukan dari saya mah nggak ada. Ini mah cacat dari kamu. Karena ini mah bekas rokok, berarti kan kamu merokok mungkin. Kata Pak Ustaz Jakasi, saya kan tidak merokok. Ya kalau lagi saya ini, tapi saya jual dengan sekadar sehat. Tapi begitu dibuka ada cacatnya, ini cacat baru ini. Kalau di saya mah enggak. Tidak bisa, ini dari Pak Ustaz. Begitu dibuka udah bekas rokok. Tidak. Cekok antara Pak Ustaz Sufyan dengan Pak Ustaz Jakasi gara-gara sarungnya ada bolong dibukanya sarung ada cacat. Cacat itu kelihatan dengan adanya dibuka. Kalau nggak dibuka tidak kelihatan. Cacat bodi bisa karena belum dibuka. Begitu dipulangkan oleh Pak Ustaz Jakasi, Pak Ustaz Sufyan tidak terima. Ini bukan cacat dari saya, cacat dari kamu. Karena dari saya mah nggak ada cacat seperti ini. Ini mah baru, ini bekas rokok. Bukan, dibuka saya ada bekas rokok, saya malah tidak merokok. Itu sama lagi saya, kata Pak Ustaz Sufyan. Dua-duanya ada ihtimal benernya. Pak Ustaz Sufyan ihtimal bener, Pak Ustaz Jakasi juga ihtimal bener. Ini gara-gara cacat yang baru. Cekcok. Andai kata Pak Ustaz Jakasi dengan Pak Ustaz Sufyan, siapa yang harus dibenarkan dengan posisi seperti itu? Sudi qalbani harus dibenarkan yang menjual. Biar ini andai kata datang kepada kita sebagai tokoh masyarakat di sini atau tokoh agama di sini, kita benarkan yang menjual Pak Ustaz Sufyan, cuma harus disumpah. Pak Ustaz Sufyan berani sumpah bahwa Pak Ustaz Sufyan menjual sarung kepada Pak Ustaz Jakasi. Awalnya tidak ada berani saya sumpah demi Allah, saya menjual sarung kepada
Wakila di antara asa namun Jika harus digunakan pausa supriya asalnya juga kita ada cacat, maka bakal rugi itu sampai dijual kalau ada cacat. Maka kalau cacat itu berarti cacat baru dari pausa adaptasi. Karena otomatis nanti terimalah pausa adaptasi selama itu cacatnya mudah. Tidak ada cekcok kalau sudah sumpah. begitu juga walau ada saibun la yurahu walil mu'minuni kata sendiri. Begitu juga termasuk Baru tidak ketahuan itu barang yang kita beli kalau tidak ada cacat yang baru. Begitu ketahuan ada cacatnya karena ini ada baru seperti kaki selipit. Pak Wasono membeli telur dari Pak Ustadz Supiah, telur satu di bawah harga telur satu berapa? 3.000. Beli telur satu. Pak Ustadz Wasono beli telur satu kepada Pak Ustadz Supiah harga 3. Dibawalah telur. Begitu dibawa telur, Pak Ustadz Wasono tersandung. Begitu tersandung, telurnya pecah. Begitu telur pecah, ketahuan itu telur kok ini telur bau. Berarti telur calang. Ini telur calang, tidak bakal ketahuan itu telur calang kalau Pak Ustadz Wasono mau jatuh. Itu baru. Asalnya dari Pak Supiah telur. Nggak mungkin dijual telur itu oleh Pak Supiah kalau memang calang. Tapi kemudian dibeli oleh Pak Ustadz Wasono, jatuh. Begitu jatuh telur pecah. Begitu pecah itu telur bau. Berarti telur calang. Yang jadi masalah, boleh tidak dikembalikan itu telur ke Pak Ustadz Supiah. Kata Pak Ustadz Wasono, Pak Ustadz, gimana sih telur calang dijual kok bisa gitu? Tuh, bau. Dibawa itu. Dia yang itu mau pecah oleh kamu. Iya kan kepecahnya ini telur bisa ketahuan calang. Kalau nggak pecah nggak ada ketahuan. Untuk itu ini saya nak kembalikan. Yang masalahnya boleh apakah enggak? Nah, walau ada saibun la yurahu walil kalau memang baru nya tidak ketahuan itu yang dulu, kalau enggak ada yang baru Itu jatuh, pecah, berarti ketahuan calang. nah di sini masalahnya Ludah boleh dikembalikan, cuma tidak wala asa, cuma tidak boleh kita ganti. Ya udah kalau begitu nggak apa-apa, udah mati. Ini gimana kita ganti? Itu
Bagaimana kalau beli 1 kilo? Beli 1 kilo, kalau saya waspada nyantai jalan senang punya telur 1 kilo, lumayan 1 minggu. Saya di jalan tersandung, jatuh, begitu jatuh telur ada yang pecah. Di dalam pecahnya telur ada yang cang. Tuh, ini telur bau amat. Sekian ada 3 telur yang pecah tapi salah. Yang lainnya tidak. Masalahnya apakah harus kembali Pak Ustadz Warsono kepada Pak Ustadz Supian mengembalikan itu telur? Pak Ustadz, saya jual membeli telur di Pak Ustadz, ada yang canan 3. Oh itu bisa lanjut, jatuh saya tadi. Begitu saya jatuh ini telur canan 3. Untuk itu saya minta ganti. Masalahnya boleh saja dikembalikan, walau asya tidak perlu ada komitmen, tidak perlu minta itu di dalam ya. Yang sisanya artinya pokoknya mah lagi seolah tidak jadi. Ini tidak jadi saya kembalikan semuanya itu seolah seperti itu. Sama halnya kita membeli samangka, yang jual samangka adalah Pak Kusairi jual samangka, yang beli Pak Ustadz Santoso lumayan untuk buka puasa. 1 ada ukuran 5 kilo, ada samangka 5 kilo. Segede apa itu samangka 5 kilo? Dibelilah oleh Pak Ustadz Santoso samangka 1. Masya Allah, senang bawa samangka. Begitu senang-senang bawa samangka jatuh. Begitu jatuh pecah. Begitu pecah ternyata di dalam semangka banyak pula, berarti ini samangka busuk. Samangka busuk kata Pak Ustadz Santoso, Masya Allah ini Pak Ustadz Kusairi samangka busuk dijual. Yang akhirnya dibawa lagi oleh Pak Ustadz Santoso, itu samangka dibawa ke Pak Ustadz Kusairi. Yang jadi masalah, boleh apakah tidak? Atau boleh atau boleh? Cuma minta aja. Udah dibeli. Jangan oleh kita sendiri akhirnya busuk-busuk itu memang ada nggak bakalan nggak tahu busuk itu adalah empatis, tidak tahu, tidak boleh menjelaskan. Ya udah, beli aja. Saya bilang itu ya, nggak usah kata Pak Ustadz saya, ya udah saya ganti aja ini, bawa nih 1, nggak usah beli lagi. Bisa begitu? Ada yang begitu? Kebijakan daripada yang menjual ada. Aku punya sejarah tentang berarti buat bahasa kata busuk saya dijual oleh saya. Tidak mau dikasih, tidak boleh begitu karena bagi cacat kaki yang tidak ketahuan itu adalah cacat dalam. Cuma ada cacat baru yang punya samangka bisa ketahuan samangka itu busuk. Kalau nggak jatuh itu samangka nggak bakal ketahuan busuknya. Nah berarti jatuh memang itu oleh Pak Ustadz Santoso. Tadi itu sudah mungkin barang busuk. Sedangkan Pak Ustadz Kusairi juga kalau busuk nggak bakalan dijual. Memang nggak tahu kan itu empatin namanya. Berarti pecahnya jatuh ke samangka baru ketahuan empatin dengan adanya baru silakan dikembalikan. Kasih tahu bahwa ini semangka busuk, tapi tidak boleh kita
Tapi ada kan seperti itu? Wala asyamani, tidak perlu minta dengan wa yanba'u fil qadir bil 'ilmi azdadatul mutasila asami. Pak Ustaz Supriyan beli amat, kembali lagi ke amat. Awas ingat amat itu barang yang kita miliki. Tapi dapat beli, buat cuma dapat hasil perang dulu, memerangi orang-orang kafir. Anak-anak amat kita dapati berarti hasil peperangan. Di negeri Sugonima dibagi hasil masing-masing. Kalau anak perempuan dijadikan amat, kalau anak laki-laki dijadikan abid namanya. Sekarang sisinya dapat beli. Pak Ustaz Supriyan membeli amat dengan harga 1 juta. Membeli amat harga 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Baru dikasih makan oleh Pak Ustaz Supriyan itu amat yang tadinya turun sekarang ada gemuk. Gemuk, rapi, cantik dan sebagainya. Masya Allah. 1 bulan udah ada perkembangan. Udah 1 bulan itu amat ada cacatnya, baru ketahuan oleh Pak Ustaz Supriyan. Cacatnya apa? Suka minum minuman, suka ngumpet minum minuman, arak di situ diminum, barang-barang yang memabukkan. Ketahuan 1 bulan. Sedangkan di mana kita beli bahkan ketahuan, langsung pulangkan. Ini mah ketahuan sudah 1 bulan bahwa dia sudah minum minuman. Sekarang masalahnya boleh tidak dikembalikan? Boleh tidak? wa yanba'u fil qadir bil 'ilmi azdadatul mutasila. Boleh itu si amat dikembalikan oleh Pak Ustaz Supriyan kepada yang menjualnya. Terus bagaimana yang 1 bulan yang tadinya tuh sekarang gemuk? Bagaimana yang gemuknya itu apakah ikut serta dengan amat? Apakah kita ganti? Dalam gemuknya kan makan minum. Kalau terhitung makanan dan minumannya itu terhitung, kalau itu udah 1 tahun. Umpama 1 tahun minumannya juga itu ada 10 galon. Berarti 1 tahun beli 10 galon berapa? 1 tahun umpamanya 800.000. 10 galon 20.000. Kalau 1 galonnya 20.000 berarti 10 galon 200.000. Jadi gula 1 juta. Yang jadi masalah tuh gemuknya si amat. Begitu dipulangkan amat sudah gemuk. Nah ini gemuknya apakah bisa minta rugi? Apakah tidak? Nah di sini tidak perlu kita minta rugi kegemukan si amat, ikut serta dengan kepada si amat. Begitu dipulangkan oleh Pak Ustaz Supriyan, pulangkan dengan kegemukannya badan. Perlu makan waktu itu makan banyak, habis minum juga banyak, tidak perlu kita ganti. Itu mah ikut serta dengan badan. Apa? Itu Wa menanti atau amat tersebut ketahuan sudah 1 bulan suka minum minuman, berarti sekarang jangka 1 bulan itu oleh Pak Ustaz Supriyan si amat dididik menjahit, di sekolah jahit. Ada sekolah jahit? Di sekolah ada sekolah jahit. Dapat 1 bulan sudah pintar menjahit. Bisa bikin baju dan sebagainya. Kan dibiayai sekolah jahit itu butuh biaya, dibiayai oleh Pak Ustaz Supriyan. Sekarang ketahuan amat tersebut suka minum minuman, ada cacatnya.
dikembalikan boleh, kita dikembalikan. Boleh dikembalikan. Tapi itu kepintaran si Ahmad udah dapat dibiayai oleh Pak Ustaz Sufyan menjahit. Sekolah menjahit kan biaya itu biaya besar. Setiap hitung dia habis 5 juta untuk biaya untuk sekolah menjahit. Dia udah pinter. Sekarang Pak Ustaz Sufyan minta ganti apakah jangan dengan pinternya menjahit begitu dipulangkan. Paham? Paham tuh sih? Ngomong baik. Pak Ustaz Sufyan berjalan ada 1 juta. Berjalanlah amat di rumah Pak Ustaz Sufyan saya 1 minggu, setelah itu habis 1 minggu, 2 minggu. Cuma amat tersebut dididik oleh Pak Ustaz Sufyan menjahit sehingga disekolahkan sudah sekolah jadilah 1 bulan. Cuma udah pintar. Nah, bisa nabung, bisa ditetapkan dan sebagainya. 1 bulan baru ketahuan ada cacat. Cacatnya suka minuman ada di belakang. 1 bulan baru ketahuan. Maka di mana beribadah ada cacatnya, lamanya 1 bulan maupun 1 hari baru ketahuan, itu silakan pulangkan. Dipulangkan oleh Pak Ustaz Sufyan. Yang jadi masalah ini sudah pintar menjahit. Sudah pintar menjahit, habis sekian juta Pak Ustaz Sufyan membiayai itu aman. Begitu dipulangkan, bagaimana? Apakah minta ganti kepada yang menjual? Tidak perlu minta ganti. Itu mah ikut serta dengan badan amat kepintaran dia dapat dibiayai oleh Pak Ustaz Sufyan. Tidak perlu minta ganti. Udah pulangkan. Salah satu pakaian dipakai oleh Pak Ustaz Sufyan, pakai tulang rapi, dipulangkan. Begitu dipulangkan itu pakaian bukaan apakah jangan? Hei belakang saya, buka pakaian, BH buka, celana buka, semua, pulang di sana tanpa ada pakaian. Apakah seperti itu? Tidak. Ikut serta ada pakaian kepada badan yang digunakan. Mulai itu jangan dibukain Pak Ustaz Sufyan. Sama halnya seperti itu. Beda kalau sudah pisah. Pak Ustaz Sufyan beli aman dalam keadaan hamil dibiayai. Begitu diurus oleh Pak Ustaz Sufyan 1 bulan 2 bulan, lahirlah anak tersebut. Terus lahir sudah pisah dengan badan si anak. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan malah menginjak udah gede. Sekarang dengan lamanya anak di tangan Ustaz Sufyan baru ketahuan ada cacatnya. Cacatnya si anak tersebut suka maling. Punya tetangga yang ini diambil, punya tetangga yang sebelah diambil barang-barang. Pak Ustaz Sufyan nggak tahu seperti itu, tapi kemudian memang suka maling. Di mana aman suka maling berarti beli dari yang menjual dalam keadaan hamil, diurus oleh Pak Ustaz Sufyan, melahirkan dan sebagainya, udah bisa anak tersebut, terus diurus sampai gede. Udah gede anak tersebut ketahuan ada cacat, suka
Atau nggak beda istri kita setelah kita mengucapkan saya terima nikah, awas kata Pak Ustaz yang kasih saya terima nikah Jenab binti Pak Ustaz Sufian dengan mas kawin status gelar montan. Tuh, setiap seorang suami sudah mengucapkan qobul saya terima nikah Jenab binti Pak Ustaz Sufian dengan mas kawin 100 gram montan, berarti itu putri Pak Ustaz Sufian yang tadinya dimiliki oleh Pak Ustaz Sufian mau beralih jadi milik Pak Ustaz dan kasih punya Pak Ustaz dan kasih. Nah, kita udah punya Pak Ustaz dan kasih melalui kobil tuh, apakah boleh itu Jenab dimanfaatkan oleh Pak Ustaz dan kasih? Boleh, manfaatkan di atas seusap rambut, di bawah seusap dampar, semua itu yang ada di Jenab milik Pak Ustaz. Mau diapa-apain juga bebas, mau dipegang-pegang bebas, diremes-remes susunya bebas, dijima atau bebas, bagaimana gerak-geriknya bebas, kumana cerita di mana terus kopi itu amat juga dari kita sudah dibeli itu amat milik kita bebas, kalau amatnya tidak perlu ada pernikahan karena kita dibeli bebas bermanfaati. Ada sekarang nggak ada kata sekarang ada, waduh habis oleh Pak Ustaz Sufian di Boro. Tidak ada jual beli seperti yang sekarang ya, cuma yang tadi kalau istimewa adalah di mobil itu di mana sudah mobil pernikahan di mana halal, berarti itu sudah milik seorang suami. Di mana sudah milik seorang suami bebas boleh apa-apa itu. Nah, kalau sudah milik suami awas hati-hati suami perempuan yang tadinya keluar bebas sekarang sudah ada suami tanpa ada izin daripada suami keluar akan satu langkah demi langkah neraka itu kalau tidak ada izin daripada suami. Ayo, istri kita kalau kemana pergi suka izin. Benar. Kayaknya tidak nih. Keluar aja tidak jadi. Saya mau ke warung ya. Ayo silakan. Ada yang seperti itu. Awas hati-hati perempuan sudah punya suami, berarti suami keluar rumah tanpa izin daripada suami itu satu langkahnya apiman. Ngobrol dengan laki-laki di jalan dosa dari baik, masya Allah dosa. Terus itu siapa yang nanggung dosanya? Suaminya. Antara haram seorang perempuan keluar rumah tanpa izin daripada suami. Wahai para istri, ingat keluar harus izin daripada bosan ini mau ya. Awas. Jadi balik lagi, kalau barang yang ada cacatnya bisa langsung dikembalikan. Jadi sekarang beberapa lama kemudian baru ketahuan bisa dikembalikan. Adapun yang tadi bentuknya amat berkat dikasih makan, ya udah kalau mau dibalik kembalikan saja, nggak usah ganti karena tidak perlu. Atau waktu kita dibalik sekarang ditayani untuk biaya di sekolah tidak, dimana dikembalikan silakan kembali, tidak perlu. Kecuali sudah bisa bertanya dengan anaknya sudah bisa dengan anak, anak ketahuan, dikembalikan silakan. Anaknya sudah bisa dengan ibunya. Insya Allah ini insya Allah nanti menjual membeli barang
sudah ijab kabul tapi barangnya belum diterima. Ada yang seperti itu. Kemudian kalau sesudah membeli kambing, harga kambingnya itu dan kambingnya itu harganya sekian dibayar, karena kita kali juta, dan dia mau saya terima beli, baju saya jual. Tapi kambingnya belum diterima, kambingnya belum dibawa, belum diobat oleh proses sekian. Sekarang kambing tersebut masih ada di tempat kambing. Begitu di dalam foto ada di persis di situ kambingnya cacat. Arti cacat dia jatuh, begitu jatuh kakinya pecah. Yang jadi masalah siapa yang bertanggung jawab? Itu kambing kan sudah dimiliki oleh bangsa Supian, dibayar tidak, tidak mudah, cuma belum ditempatkan di situ. Nah, sekarang begitu ditempatkan di situ, berarti masih ada kekawasaan yang dijual, walaupun itu sudah milik bangsa Supian. Paman, ada cacat, jatuh, pecah, atau jatuh, mati. Ini ada masalah. Apakah harus ganti atau tidak? Itu kalau sebenarnya bukan sudah dibayar dari itu cuma dibawa. Masih ada yang kawasan yang menjual, ada tadi mati. Apakah harus ganti? Insya Allah nanti jawabannya. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan panjang umur, diberikan sehat, diberikan berkah, diberikan selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala sayyidina wa sayyidina rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa sallim wa sallim Sallallahu